Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Hasba dengan NIM B2206382, kelas 02D Sinjai. Dosen pengampu Ibu Susianti SST MKep. Mata kuliah Pelayanan Promotif dan Preventif pada Penyakit Menular Seksual di Universitas Megabuana Palopo. Tugas individu Pelayanan konseling promotif dan preventif penyakit menular seksual atau IMS pada remaja. Kenapa dek? Ada yang bisa dibantu? Bisa saya ambil dek? Atas nama siapa? Kemudian dan umur berapa? 17 tahun. Sekolah di mana? SMA 2 Bulukumba Gabidan. Yang ingin adek konsulkan apa? Begini bidan, temanku pernah cerita sama saya, kebetulan bapaknya seorang sopir dan positif kena sifilis dan sekarang ibunya lagi hamil. Kira-kira itu bidan tidak berbahaya ke anaknya nanti kalau lahir ki? Betul sekali. Itu adalah salah satu termasuk penyakit menular seksual yang dimana penularannya melalui hubungan seksual. Bukan hanya itu dek yang termasuk dalam penyakit menular seksual, ada beberapa lagi penyakit IMS yang dimana disebabkan oleh bakteri seperti gonore dan sifilis, dan penyakit menular lainnya yang disebabkan oleh virus, diantaranya HIV atau AIDS, hepatitis, herpes, dan kutil kelamin. Saya akan menjelaskan tentang IMS ini biar adik paham apa-apa saja IMS dan cara penularannya. Pertama, sesuai dengan pernyataan adik tadi yang dimana teman adik yang ayahnya seorang sopir mengidap penyakit sifilis, apakah dapat menularkan kepada bayi yang sedang dikandung oleh si ibu? Untuk ibu hamil yang terkontaminasi sifilis dapat menyebarkan penyakit ini kepada anaknya, baik sejak dalam kandungan maupun saat persalinan. Sifilis jenis ini disebut sifilis bawaan atau sifilis kongenital. Kondisi ini sering menimbulkan komplikasi yang serius. Saat kehamilan, biasanya akan terjadi keguguran, kematian janin, atau kematian bayi beberapa saat setelah dilahirkan. Bila pun berhasil bayi ini hidup setelah dilahirkan, biasanya bayi yang lahir dengan sifilis kongenital tidak menunjukkan gejala tertentu pada awalnya. Namun beberapa bayi dapat mengalami ruam di bagian telapak tangan ataupun di telapak kaki, serta pembengkakan kelenjar getah bening dan organ limfa. Nah, jadi sifilis atau biasa disebut raja singa yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ketika bakteri ini masuk ke dalam tubuh, menyebar melalui darah dan menginfeksi organ dan jaringan tubuh yang berbeda, termasuk kulit, tulang, otak, dan sistem saraf pusat. Utamanya penularan sifilis ini melalui kontak seksual, vagina, oral, anal, serta ibu ke janin. Nah, sifilis ini dibedakan ke dalam 4 jenis utama berdasarkan tahap infeksi dan gejala. Pertama, sifilis primer. Ini biasanya terdapat satu atau beberapa luka bisul pada kulit ataupun selaput lendir yang muncul pada area tempat bakteri masuk ke dalam tubuh, seperti pada alat kelamin ataupun mulut. Gejala ini muncul sekitar
10-90 hari setelah terinfeksi. Biasanya tidak menimbulkan rasa sakit atau gatal dan biasanya lagi akan sembuh sendiri dalam waktu 3-6 minggu. Tetapi infeksi ini dapat menyebar ke tahap berikutnya jika tidak diobati. Kedua, sifilis tahap sekunder. Pada tahap ini, ruam pada kulit dan selaput lendir termasuk di dalam telapak tangan dan telapak kaki akan muncul selain ruam gejala lain seperti demam, sakit kepala, kelelahan, dan pembekakan getah bening dan munculnya kutil di kelamin. Nah, untuk tahap ketiga yaitu tahap laten. Pada sifilis tahap ini bakteri tetap ada, tetapi sifilis tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Infeksi masih bisa ditularkan setelah 2 tahun. Infeksi masih ada di dalam tubuh, tetapi tidak bisa menular kepada orang lain lagi. Jika tidak diobati, infeksi ini dapat berkembang tahap tersier yang merupakan tahap sifilis paling berbahaya. Keempat, tahap tersier. Infeksi pada tahap ini dapat muncul antara 10-30 tahun setelah terjadinya infeksi pertama, berakibat fatal bagi penderita. Pada tahap ini, sifilis bisa berdampak pada mata, otak, jantung, pembuluh darah, hati, tulang, dan sendi-sendi. Akibatnya penderita bisa terkena kebutaan, penyakit jantung, dan stroke. Gonore atau geo biasanya juga disebut kencing nanah. Penyakit ini dapat dialami oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. Gonore biasanya terjadi di bagian tubuh yang hangat dan lembab seperti kelamin, anus, ataupun tenggorokan. Bidan, apakah penyakit jenis ini memiliki gejala yang dapat membuat kita yakin kalau seseorang terinfeksi? Ya, baik ya, saya akan jelaskan. Gejala gonore yang muncul pada pria dan wanita itu berbeda. Gejala pada pria berupa keluarnya nanah dari penis dan sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gonore biasa menimbulkan keputihan yang terus-menerus dan perdarahan di luar masa menstruasi. Namun, jika tidak ditangani dengan cepat, gonore dapat menimbulkan komplikasi yang serius seperti radang panggul pada wanita serta epididymitis pada pria. Oleh karena itu, pengobatan gonore harus dilakukan secara tepat dan segera. Kalau pada bayi, Bidan, apakah bisa tertular juga? Gonore juga dapat terjadi pada bayi akibat tertular dari ibu selama proses persalinan. Bayi yang terkena gonore dapat mengalami keluhan berupa mata kemerahan dan bengkak serta mengeluarkan cairan tebal seperti nanah. Perlu diingat, misalkan salah satu pasangan melakukan pengobatan dan dinyatakan sembuh dan melakukan hubungan intim atau hubungan seksual dengan pasangan penderita gonore, maka akan terinfeksi kembali. Pasangannya yang tadinya tidak terinfeksi menjadi terinfeksi kembali. Baik penderita gonore dan pasangan perlu melakukan pengobatan karena kemungkinan besar juga menderita penyakit HIV. Merupakan kepanjangan dari Human Deficiency Virus, adalah suatu virus yang dimana menyerang sistem kekebalan tubuh. Saat pertama kali terinfeksi HIV, biasanya penderita tidak menunjukkan gejala sama sekali. Barulah saat virus itu berkembang dan tidak terkendali, berbagai jenis infeksi datang bersamaan. Akibatnya daya tahan tubuh menjadi lemah dan sudah berkembang, yang dimana AIDS sendiri merupakan kumpulan gejala berbagai jenis infeksi, ya Dek. Dan apakah ada tanda-tanda yang muncul pada saat terkena virus? Kita bisa lihat dari pertama, demam yang berulang. Gejala ini sama dengan gejala demam pada umumnya, yaitu 38 derajat sampai 40 derajat Celcius, yang disertai dengan gejala lain seperti kelelahan, munculnya pembengkakan pada kelenjar getah bening, serta sakit tenggorokan. Kedua, nyeri otot. Ini berbeda dengan nyeri otot akibat
pegal-pegal setelah beraktivitas fisik. Biasanya penderita HIV itu mengalami nyeri otot dan kelelahan akibat serangan infeksi tahap awal. Ketiga, kelelahan, di mana respon inflamasi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh biasanya mengakibatkan lelah lesu pada tubuh. Ini biasanya menjadi tahap awal ataupun tanda infeksi lanjut. Keempat, ruam kulit. Biasanya ciri-ciri ini tidak selalu ada dan selalu diabaikan karena ruang yang muncul itu hanya samar-samar, tidak seperti penyakit campak yang tampak lebih jelas. Kelima, penurunan berat badan. Akibatnya penurunan dari berat badan ini, sistem kekebalan tubuh yang biasanya bisa mengakibatkan infeksi yang berdampak pada penurunan berat badan. Nah, sistem imun kita itu menurun. Selanjutnya yang keenam, keringat malam. Bagi penderita HIV, tanda keringat malam akan terjadi walau tidak melakukan aktivitas fisik. Ketujuh, sakit tenggorokan. Rasa sakit ini sama dengan sakit radang tenggorokan pada umumnya, tapi berbeda dengan penyakit HIV. 8, kebingungan atau sulit berkonsentrasi. Penderita biasanya mengalami gangguan kognitif berupa kebingungan atau kesulitan berkonsentrasi, serta memiliki gangguan memori dan emosi yang kurang stabil seperti mudah marah dan tersinggung. Penularannya itu pertama, hubungan seks antara wanita dan pria tanpa menggunakan kondom dan berganti-ganti pasangan, serta hubungan seks pria dan pria atau homo yang biasa kita sebut homo ya, yang merupakan faktor penularan HIV. Kedua, penggunaan jarum suntik, di mana penggunaan jarum suntik yang telah terkontaminasi dengan penderita HIV, misalnya penggunaan suntik narkoba. Selain HIV, penggunaan jarum suntik secara bergantian ini bisa menyebabkan resiko penularan infeksi lainnya seperti hepatitis. Ketiga, transfusi darah. Biasanya ditularkan melalui transfusi darah, tapi untuk kejadian seperti ini sudah jarang sekali terjadi karena telah diterapkan screening darah pendonor. Keempat, dari ibu hamil ke janin. Biasanya ibu penderita HIV dapat menularkan ke janin itu melalui kehamilan, persalinan, dan maupun pemberian ASI. Karena ibu hamil dengan HIV dianjurkan minum obat antiviral, maksud saya yang telah terbukti mencegah HIV ke bayi. Hepatitis adalah infeksi kuman atau virus yang bisa menyebabkan gangguan serta penyakit di hati. Oh, kira saya bidan putus cinta baru bisa kena penyakit begituan. Tidak loh Dek, ini bukan penyakit hati karena putus cinta. Nah, saya jelaskan kembali ya. Nah, untuk jenisnya sendi 3 untuk daerah Indonesia, sedangkan untuk luar negeri itu sampai 5. Indonesia yaitu hepatitis A, B, dan C. Penularannya ini didapat dari makanan dan minuman. Gejalanya sendiri itu dapat terlihat jelas apabila makan dan minum yang terkontaminasi dengan virus hepatitis A ini. Dalam 1 minggu kemudian gejalanya akan timbul, biasanya akan mulai demam dan rasa sakit yang tidak enak pada bagian perut kanan. Karena hati kita bengkak karena infeksi oleh kumannya dan kita merasa mual, muntah. Dan apabila 3-4 hari setelah tidak dilakukan pengobatan dengan baik, seringkali muncul
di mana mata mulai kuning. Walaupun hepatitis ini heboh dengan reaksinya, tapi ini termasuk penyakit yang mudah disembuhkan setelah dirawat di rumah sakit dan melakukan pengobatan 1-2 minggu. Pengobatannya bisa dilakukan di rumah dengan minum obat secara teratur. Berbeda dengan penyakit hepatitis B dan C, penyembuhannya itu jauh lebih kompleks dibandingkan hepatitis A. Menginfeksi anak-anak usia muda karena penularannya itu bukan melalui makanan tapi melalui darah dan cairan tubuh seperti berganti-ganti pasangan, seks bebas. Hepatitis B dan hepatitis C ini sendiri tidak memiliki gejala dan si penderita tidak sadar akan penyakit tersebut. Saat ini hepatitis B belum bisa disembuhkan secara total, berbeda dengan hepatitis C. Ini mulai tahun 2017 sampai sekarang ini tingkat pengobatannya yang tepat untuk hepatitis C ini masih bisa dapat disembuhkan dengan keberhasilan 90-95% dan pengobatan yang tidak murah, biasanya mencapai puluhan dalam sekali pengobatan, dan pengobatannya itu dilakukan berbulan-bulan. Untuk hepatitis B, Ade bisa konsultasikan dengan dokter atau datang ke tempat fasilitas kesehatan yang memiliki pemeriksaan HBsAg atau antigen virus hepatitis B. Jika hasilnya positif, segera lakukan pengobatan. Untuk hepatitis C yang perlu diperiksakan yaitu HCT, sama dengan pemeriksaan pada hepatitis B. Jika positif, segera lakukan pengobatan meski tidak memiliki gejala sama sekali. Jika tidak segera dilakukan pengobatan, akan menjalar ke liver, dan ini yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi hati, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan limfa permanen dan susah disembuhkan dan menjadi hal yang lebih mengerikan. Misalnya terjadi penyakit kanker hati. Herpes genitalia adalah penyakit virus yang disebabkan oleh virus herpes simplex dan dialami baik laki-laki maupun perempuan dan ditularkan melalui hubungan seksual dan kontak langsung dengan kulit yang mengalami lepuh akibat penyakit herpes simplex. Nah, biasanya penderita ada yang tidak bergejala, ada juga yang bergejala berupa luka lepuh yang ada di kelamin atau di kemaluan, dan penyakit herpes ini tidak hanya muncul pada kelamin tapi dapat muncul pada daerah wajah, mulut, hingga area dubur. Jadi bagaimana bidan kita bisa tahu penyakit itu adalah penyakit herpes? Untuk menegakkan yang namanya diagnosa itu, kita sebagai petugas kesehatan akan melakukan yang namanya anamnesa. Anamnesa ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebelumnya pasien ada riwayat pernah berkontak dengan maksud saya berkontak langsung dengan penderita herpes, serta kami akan melakukan pemeriksaan untuk mengecek adanya luka lepuh pada daerah bibir, wajah, kelamin maupun dubur. Yang perlu diingat, penyakit herpes simplex ini biasanya ada yang tidak bergejala. Sebaiknya melakukan pemeriksaan baik penderita ataupun pasangannya yang berkemungkinan akan terkontaminasi dengan virus ini dan melakukan pengobatan antivirus. Apakah Adek pernah lihat orang yang memiliki kutil atau benjolan-benjolan kecil pada wajah? Ya bidan, tetanggaku. Apakah Adek pernah dengar yang namanya kutil kelamin? Belum pernah bidan. Kutil kelamin adalah salah satu penyakit menular seksual atau IMS.
yaitu berupa benjolan yang berukuran kecil seperti bunga kol, berkelompok atau menyebar, yang terdapat pada kelamin wanita maupun pria, yang biasanya disebut kutil kelamin. Dan biasanya tidak bergejala, terkadang ada yang mengeluh adanya rasa gatal dan sensasi terbakar di kelamin, sakit atau perdarahan saat berhubungan seksual, dan dapat menyebabkan kanker jika tidak diobati. Kutil kelamin ini disebabkan oleh virus, yaitu human papilloma virus. Penularannya dengan cara kontak langsung, yaitu kulit dengan kulit saat melakukan hubungan seksual atau hubungan intim, baik secara oral seks maupun anal seks, dan kontak tangan dengan genitalia. HPV biasanya menyebabkan terjadinya kanker serviks dan kanker lainnya seperti kanker vulva, vagina, penis, dan anus. HPV juga bisa menyebabkan kanker pada tenggorokan termasuk kanker pangkal lidah dan amandel. Sebenarnya kutil kelamin dapat dicegah dengan cara vaksinasi HPV. Akan tetapi jika sudah terinfeksi HPV dan timbul kutil kelamin, maka akan dianjurkan untuk datang ke dokter spesialis kulit kelamin untuk penanganan lebih lanjut. Setelah mendapatkan pengobatan, tidak menutup kemungkinan tidak akan terinfeksi kembali. Jadi tetap tingkatkan daya tahan tubuh seperti pola hidup sehat, nutrisi yang seimbang, personal hygiene, dan olahraga. Jadi Dek, mengerti dikit tadi dari penjelasanku atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, tidak kurasa cukup. Saya kira cukup konsul hari ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan lagi, tidak apa-apa, kita datang ke